sebetulnya mau wajar ya, kemasan itu mau biayanya 200% juga wajar. Karena nggak ada yang tahu selain yang membuat, selain produsennya. Biar konsumen hanya disodori harga jual yang harus dia bayarkan. Gitu. Karena mungkin dia merasa kalau produk itu memang benar-benar keren, top, dia rasanya enak dan segala macam, udah bayar aja, tutupin. Ya, mau kemasan harganya ternyata biaya produknya cuma 5.000, harga kemasannya 20.000, ya bayar 25.000. Karena barangnya memang top, cocok misalnya untuk rasa enak dan segala macam, kualitas. Salah satu fungsi kemasan itu adalah untuk mengingatkan orang. Jadi kayak makanan ini nih, sampai di rumah kan makanannya habis, tapi kemasannya kita bisa simpan gitu karena bagus, karena nggak jadi jijik atau gimana gitu. Jadi ketika dia disimpan, bisa jadi orang ingat lagi gitu, oh mau beli lagi produk itu. Fungsinya kita bisnis kan sell gitu. Gimana caranya orang mengingat kita terus main, oh saya mau beli produk ini lagi, saya mau beli produk ini lagi. Kalau misalnya identitasnya nggak cukup kuat, nanti ya itu kue apa ya, mereknya apa ya. Artinya sebenarnya kalau kemasan bisa reuse atau minimal digunakan bisa fungsi lain gitu ya. Nah, sama itu tadi kebiaya kan. Ya. Kadang-kadang saya dulu waktu bikin kemasan itu 200% lebih mahal dari kebanyakan orang jual gitu. Bukan. Dari kebanyakan orang bikin kemasan dengan di strata yang sama. Tapi untuk naikin saya punya merek, saya bikin kemasan yang jauh lebih bagus dari orang lain, artinya jadi lebih mahal juga gitu kan. Tapi itu bisa mempercepat kita punya merek lebih dikenal. Itu salah satu fungsi kemasan. Ini kita jalan terus aja ya. Jalan terus, hujan juga toh. Targetnya tadi gue tuh pengen 10 jam 10 selesai. Tapi udah hujan juga, kita ngobrol aja mendingan gitu ya. Ini apa Om Anton tadi kayaknya mau nambahin? Lupa, sudah tua. Nah ini saya pengen nyambung. Soalnya saya pernah tahu Om Yaya ini pernah megang brand L'Oreal ya. Produk kosmetik L'Oreal. Produk kosmetik. Bagaimana mereka memperlakukan kemasannya mereka? Biasanya kayak apa permintaan mereka? Kalau merek luar itu biasanya kan untuk produk aslinya sendiri itu udah jadi dari sananya. Standarnya tuh udah jadi semua. Kita waktu itu cuman kebagian di promonya gitu, karena persaingan di dunia kosmetik itu luar biasa gitu. Mainin mulai dari harga, dari variannya, dari detailnya itu orang sangat peduli gitu kan, apalagi produk kosmetik. Salah warna aja tuh nggak boleh gitu, bisa warna lipstick di tangan sama di packaging itu nggak boleh mirip, nggak boleh miss, harus 100%. Jadi akhirnya di persaingannya itu adalah misalnya gini, yang paling banyak kita kerjakan itu misalnya ini ada produk baru nih, produk ini udah laku duluan. Ketika dia pengen barang ini dimunculin, dia nggak bisa muncul sendiri, jadi dia harus digandengin dengan namanya value pack gitu. Dijual lah barang ini dengan harga X, ditambah kalau X tambahnya misalnya 2, dia jualnya 1,5 gitu. Biar bundling. Orang mulai terbiasa, karena biasanya produk kosmetik itu nggak bisa jalan sendiri. Misalnya ya kalau bedak ada dasarnya, terus atasnya kayak gimana, terus ya kayak gitulah. Jadi produk kosmetik itu biasanya saling berhubungan satu sama lain. Produsen. Jadi produk yang baru dibanding sama produk mereka yang lain yang sudah punya market gitu. Oh, gitu ya caranya mereka, memang begitu ya? Memang begitu. Sama mulailah dimunculkan dengan yang namanya persaingan bisnisnya, kita harus ngeluarin terus kayak daya tarik baru terus-terusan. Kan secara ya, produk kosmetik ya, itu kan satu cocok-cocokan ya. Produk kosmetik itu kan 2 harus dicobain apa segala macam gitu kan. Perang di packaging jadinya kayak apa?
untuk merangsang orang nyoba dipromosi juga jadinya kayak Kalau yang saya pegang dulu itu dimunculinnya pasti teknologi. Maksudnya di dalam informasi produk itu dimunculin teknologi yang membuat produk itu. oh Misalnya teknologi dan sainsnya ya, misalnya ini memutihkan lebih cepat, membuat bulu mata jauh lebih lembut kayak gitu. Jadi informasi itu yang muncul gitu. Jadi kalau untuk produk kosmetik kan harus muncul tuh orang gambar cantik, harus ada efeknya. Kalau misalnya pembersih muka yang dingin ya harus ada efek-efek esnya gitu. Secara grafis ya secara wanginya juga. udah katanya punya sesuatu untuk diperlihatkan. Ini cuman menambah wawasannya, lengkapin dari yang Om Anton berikan tadi. Ini coba next. Ini yang tadi yang Om Anton presentasiin, terus ya pelindung, pembawa, pemelihara, informasi dan promosi. Ini sebenarnya yang bikin Om Ben juga sama saya. Next. Nah ini fungsi pelindung, apalagi kalau air ya, diberi apa, harus bisa dari benturan, cahaya, panas, bau, dan segala macam. Next. Nah kemasan tuh yang tadi Om Anton bilang, jadi ada sebuah siklus, ada yang memang kemasannya itu kemasan sebagai pelindung, kemasan utama, kemasan tersier, pelindung, efisien, volume. Jadi kalau misalnya di packing banyak itu, dia harus sangat efisien. Itu juga bisa jadi sebuah, nanti turunannya adalah ke besarnya kontainer. Jadi kenapa akhirnya packaging itu nggak jauh-jauh ukurannya, itu karena itu. Karena kita mikirnya ke sana. Kalau yang udah industri gede, mikirnya ke kontainer itu ukurannya berapa sih? Nah nanti ukuran kardus sekundernya berapa, dalamnya berapa, jadi akhirnya itu bisa di packing dengan sangat efisien. Nah next. Nah ada tambahan dari kemasan itu harus memberikan kesan. Nah kesan itu misalnya kayak gini ya, yang dilihat di sini itu nggak usah lagi nanya gitu ya. Dan ketika melihat ini sangat baru banget, orang oh ya ini pasti rasanya pisang gitu. Jadi si packagingnya pun udah memberikan kesan seperti itu. Next. Harus menggugah emosi. Nah ini dia berusaha untuk mengambil gaya Afro Afrika Amerika untuk produk, kalau nggak salah itu minumannya dia. Jadi mengungkapkan isu revolusi budaya antar konsumen. Jadi orang Afro juga berhak untuk menikmati minuman lah gitu. Next. Nah ini lebih ke pendekatannya adalah konsumen sekarang tuh udah nggak lagi mereka tuh nggak beli produk ini, produk itu by guidance, tapi mereka akan ngelihat keyakinan mereka tuh terbentuk sendiri gitu. Oh gue suka produk ini karena memang secara tampilan gue tuh suka gitu misalnya, atau secara rasa dan bentuk packagingnya gue suka gitu, jadi mewakili dirinya makanya dia mau beli. Next. Nah ini contoh kemasan itu haruslah estetis, indah. Jadi ini nilai lebih yang ditawarkan oleh packaging yang ini. Next. Nah ini juga, ini adalah informasi. Jadi kalau misalnya ada produk yang syarat dengan cerita, misalnya, oh ini kopi saya dibikin di sini, dia ceritain itu. Jadi dia nanam kopinya di mana, prosesnya di mana, apanya segala macam di mana, itu dia paparkan di packagingnya karena itu menjadi nilai lebih untuk konsumen. Oh ini ternyata memang asli sana gitu. Next. Praktis. Kalau ini praktis, ini sebenarnya kemasan kaos. Jadi dibikin kecil, tinggal dibuka, dalamnya kaos yang dilipat gitu. Next. Nah ini mudah dalam penggunaan. Contoh-contohnya Oreo nggak usah lagi digunting kayak tadi kan misalnya, tinggal ditarik aja. Itu ada klipnya di atas, tinggal diklip. Itu juga sebuah sebuah cara dari produsen untuk biar produknya marking gitu kan. Kita bersaing di banyak sekali ya. Ini juga jadi sebuah tool marketing akhirnya.
bahwa oh, ini kemasan baru nih gini itu kan jadi pembicaraan, jadi apa, nah itu next. Nah ini harus mudah diproduksi tentu ya. Tadi kalau misalnya kita belum mampu ya pakai material-material yang ada di sekitar, belum tentu material yang menurut kita itu jelek, tapi setelah kita retouch, kita desain itu bisa bagus, tampilannya bisa bagus-bagus saja. Dan di bawah itu kan hitam putih, fotokopian gitu ya. Tapi karena pendekatan desainnya bisa bagus, dia bisa bagus gitu. Next. Nah, ada tambahannya kalau sekarang dia harus bersahabat dengan lingkungan. Next. Nah, seperti ini. Irit bahan, Nike itu bikin packagingnya dari bubur kertas dan menghindari pemakaian bahan-bahan yang kayak gitu. Sekarang styrofoam itu udah diganti sama bubur kertas juga sama. Next Pak. Nah, bisa di reuse. Jadi kebayangnya kemasan kita udah pakai ini, cuma ngantarin ke rumah lalu dibuang, sayang kan? Akan lebih bagus kalau misalnya setelah saya pakai makanannya habis, saya masih bisa pakai lagi. Buat apa kek gitu? Misalnya, oh ini masih bisa dipakai buat nyimpen duit atau nyimpen apa itu memperpanjang umurnya si packaging itu. Yang dibilang sama Om Yaya tadi ya sebenarnya. Jadi fungsi marketingnya jalan. Nah itu juga bisa nanti kita cantumin aja. Jadi akhirnya produk kita dipersepsi sebagai produk yang ramah lingkungan. Itu juga baliknya ke kita lagi. Nah ini contoh-contohnya, dia bisa di reuse si produk-produknya. Itu boxnya bisa jadi apa, tempat pensil segala macam gitu. Next. Nah kalau bisa kita pikirkan bahwa apapun yang kita lakukan itu, apa yang kita pakai, kecuali di makanan ya, makanan susah ya, pasti dari bahan-bahan yang plastik ya. Kalau misalnya bukan makanan, kita masih bisa pakai bahan-bahan yang bisa di reuse, pakailah bahan-bahan yang bisa di reuse. Hindari styrofoam, hindari plastik untuk yang bisa pakai. Next. Nah, mungkin itu aja teman ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Bentar, Om Anton mau ngobrol dulu kali ya? Saya jadi teringat tadi pertanyaan sebelumnya, ya. Nah, ini Teman-teman yang di sana kehujanan nggak? Kehujanan, salju. mau maju deh. Kesini juga Salju. kecuali pada kuat di situ ya. Nggak ada asuransi di ngadu itu soalnya. Ya Om Anton, tangkap. Jadi gini, untuk pangan, ya, kemasan yang baik itu dia bisa melindungi pangan itu sendiri, ya. Apa yang dilindunginya? Itulah yang pertama dari udara, karena pangan itu relatif rentan terhadap udara. Yang kedua itu dari sentuhan tangan, ya. Yang ketiga, kadang-kadang sinar matahari itu mempengaruhi warna, bisa aja, gitu ya. Dan sudah pasti dari gas atau apa, zat-zat yang sifatnya yang terbau udara gitu. Itu makanya untuk pangan, kemasan yang baik itu yang dia jadi rapat, sedap, ya. Nah, untuk mencapai itu, ya, misalnya untuk mencapai bahwa kemasannya bisa sedap, terus bisa tahan terhadap sinar matahari, ya, sekaligus juga dari pegangan tangan, aluminium sama metallized itu yang terbukti lebih baik dibanding kertas. Karena menurut penelitian, kenapa juga ada aluminium seperti ini, semua produk yang dimasukkan ke dalam bahan aluminium foil ini akan sama dengan makanan atau minuman yang dimasukkan ke dalam kaleng. Kualitasnya akan seperti itu, keterjagaannya itu. Makanya kemudian ada bahan aluminium yang lebih lentur. Jadi kalau misalnya mana yang lebih baik, aluminium sama metallized jelas lebih baik untuk menahan atau untuk menjaga si pangan itu sendiri, ya. Tapi bukan berarti juga bahan-bahan natural itu tidak baik, bukan. Tahu gula kawung, gula merah, ya,
Gula merah, gula kawung itu aneh kalau dimasukkan ke dalam aluminium foil atau metal lain. Pun aneh kalau dimasukkan ke dalam dus. Ya lebih cocok dibungkus dengan daun. Karena memang daun jagung ya. Karena memang pertama mungkin itu tradisi. Nah, pada saat tradisi itu ditanamkan, ternyata ada proses, ya ada proses antara daun jagung itu dengan si gula kawung itu. Itu sama halnya seperti ini. Tape, ya, tape singkong, bukan tape singkong, tape ketan itu tape beras, itu dibungkus daun jambu dengan dibungkus di daun pisang itu lain. Nah itu, jadi mungkin pemilihan bahan-bahan yang natural itu pun tidak salah. Itu tergantung juga. Telur asin mungkin lebih bagus kalau dibungkus di dalam kertas recycle misalnya, dibanding dalam itu. Walaupun sebenarnya nggak ada pengaruhnya juga, mau dipakai bahan kertas, mau pakai bahan itu nggak ada pengaruhnya. Tapi itu berdasarkan pertama mungkin kecocok-cocokan, ya. Yang kedua mungkin nanti ada fungsi-fungsi ada faedah-faedah lainnya. Jadi sebenarnya yang dites oleh laboratorium pangan ini, teknik pangan itu sebenarnya keadaan ketika dia dalam keadaan kedap ya? Enggak, belum dengan kemasan. Oh, belum dengan kemasan. Belum dengan kemasan ya. Mungkin gini, sebab-sebab pangan itu kadaluarsa itu macam-macam, ya. Pertama dari bahan baku, yang kedua dari cara mengolah, dan yang ketiga dari peralatan yang digunakan. Saya bikin tempe goreng, Kang Jaya bikin tempe goreng, Kang Hanafi pun bikin tempe goreng. Dengan proses dan pengalaman saya menetapkan tempe goreng saya tahan 2 bulan. Kang Jaya belum, gak bisa tiba-tiba punya Anton 2 bulan, ya udah saya juga 2 bulan. Kata Kang Hanafi bilang, ini saruanya, betul 2 bulan udah sarua tempe, gak bisa. Minyak yang saya pakai belum tentu sama dengan yang kakeknya pakai, belum tentu sama dengan yang Kang Hanafi pakai. Dari minyak itu mempengaruhi. Saya minyak baru dibungkus, ya minyak baru tapi curah, itu pun lain. Ya, peralatan saya stainless semua, ya mungkin ada logamnya, itu lain. Gitu. Saya pakai spinner buat ngeringin, ya mungkin hanya di angin. Nah, itu lain, itu mempengaruhi. Nah, di lab itu ketemu yang hal-hal seperti itu. Kalau yang pengalaman empirik, ya itu ketemu juga, cuman prosesnya lama. Emang kalau nanya gitu ke lab ya, kalau kita masukin butuh biaya berapa sih? Setahu saya untuk kadaluarsa itu sekitar 2,5 juta. Pan mending kan packagingnya, meren. Mun packaging tema 2.500 menang 1.000 tah. Selangkung. Yang pasti di lab itu pasti lebih akurat. Itu lebih akurat. Mau dimasukkan ke investasi apa enggak? Nah, untuk daging olahan daging itu sebaiknya kemasannya di vakum, ya. Kayak sosis dan segala macam itu vakum, nugget vakum. Kalau mau di freezer, plastiknya jangan pakai yang PP, pakainya yang PE. PE itu dia lebih lentur, lebih kenyang, tapi resikonya lebih buram dikit. PP gini ya? Ini PP ini. PP. Tahu bedanya PP sama PE kan? PP ini nih, ciri khasnya PP nih. Bening dan bening gitu. Bening. Kalau PE itu lebih buram dia. Lebih buram, lebih nggak kerasa-kerasa, lebih tebel rasanya. Agak rasanya tebel. Nah, kenapa PP jangan dimasukin di kulkas? Karena ketika dia beku pecah. Kalau PE nggak pecah. Es batu aja, pakai plastik itu masukin, bikin es batu ya, nanti dia pecah di plastiknya. Coba pakai PE, dia nggak akan pecah. Nah, gitu. Jadi kalau daging olahan dia vakum, ya, beres. Oke, jawab ya. Sip. Akang yang satu lagi. Maka Kang. Ya, saya Bayu, salah satu yang ngurusi selai tadi itu juga. Saya pertama saya ingin minta masukannya tentang selai
tadi kemasannya itu bagaimana, baiknya bagaimana, karena emang sekali orang melihat itu kayak Dengan roti ya. orang pasti akan impresinya itu kayak itu Tadi yang lotion tolong gitu, pinjem, seperti boleh itu. pinjem dulu. Pinjem dulu ya. Pinjem dulu ya. Oh, bagaimana untuk Kayak Rudy memperbaikinya itu? Suwarno. Emang iya, saya juga tadi ngelihat pertama kali itu Rudy Hadisuwarno banget. Ya. Terus Kang yang kedua, saya ingin juga tanya, kalau kita punya produk makanan, terus kita misalnya jual di toko kan pasti jajaran makanan semua. Bagaimana membuat produk kita itu secara tampilan eye catching gitu, menarik untuk konsumen. Terima kasih. Yang pertama ya. Kalau udah terlanjur gini, bungkus lagi kayak kotak gitu atau tambahan lah. Misalnya, kalau misalnya ada persepsi yang tadi, kalau misalnya itu memang terbukti gitu, kalau misalnya enggak, siapa tahu ini bisa jadi tren baru di makanan. Kita nggak tahu. Hanafi mau ini juga? Sama ya, sebenarnya ini unik kalau menurut saya ya. Justru kesalahkaprahan orang itu bisa jadi advantage gitu, bisa jadi kelebihan. Tapi ya kita harus bikin yang tadi Kang Ya bilang itu, harus bikin, orang kan nggak mungkin berpikir langsung ekstrim ya. Jadi kalau bikin produk itu, kalau misalnya kita mau membuat sebuah pembaharuan ini secara fungsi dan secara apa ya, visual bagus, menurut saya bagus-bagus aja gitu. Tapi orang harus digiring. Orang harus digiring dulu, persepsi orang harus digiring dulu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Bisa nambah misalnya tambah apa ya, tambah karton atau apa di sini yang bisa lebih mencirikan, oh ini tuh buat makanan gitu. Tapi pas dibuka baru ketahuan. Nah, misalnya digituin. Ya, atau di displaynya di toko, misalnya ditaruh di sini ada sedikit yang lagi ngolesin misalnya gitu. Karena ini butuh apa ya? Butuh itu tadi, mesti tahu gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, ada lagi yang penting tadi hasil diskusi sama Om Yaya ya, bahwa untuk kita para entrepreneur yang startup, produknya belum dikenal, tapi sebenarnya enak, tapi sebenarnya menawarkan value yang sangat-sangat berbeda dan sangat unik dibanding produk-produk lain. Peran packaging itu salah satunya yaitu buat marking. Ini marking banget. Kalau ini ditaruh, orang akan nanya ini tuh, apalagi ada roti di situ gitu. Walaupun tadi masih ada perdebatan ini tuh fungsi ya. Nah, kita harus pikirkan markingnya apa. Jadi misalnya gini ya, orang lagi lewat, itu bel apa tadi? 2 menit lagi atau berapa? Oh, 2 menit lagi. Kalau nah, misalnya orang lewat, yang dilihat itu bukan rasanya dulu kan. Oh ini rasanya enak, enggak. Tapi lihat, apa nih? Nah, kalau bisa produk kita itu dulu, apa nih? Nah itu yang bisa menjawab itu adalah fungsi kemasan. Jadi usahain kemasannya itu memang udah bikin orang nanya, ini apaan produk lu? Nah, itu penting banget. Ya gunakanlah yang tadi, tools yang tadi yang Om Anton bilang, bisa ke rumah packaging, bisa ke teman-teman lu desainer di kampus yang kasih aja duit, kasih aja ini 5 persediaan sebulan gitu misalnya, buat dia atau berapa hari, dia suruh desainin gitu. Kalau saya pemakan roti gitu. Kalau saya lihat itu solusi banget gitu. Biasanya kan harus buka ininya apa, botolnya, ambil sendok, ribet gitu. Maksudnya ada sesuatu yang pasti idenya dari situ kan gitu. Maksudnya gimana caranya itu keluar dengan ide kita tadi. Bener nggak ini? Jangan-jangan ini kering muka atau apa gitu. Maksudnya identitasnya itu yang dikeluarin sejelas-jelasnya, kayak gambar pisang tadi tanpa tulisan apa-apa, orang tahu itu jus pisang gitu. Itu maksud saya soal identitas. Jadi kemasan itu mengekspres apa yang ada di dalamnya. Apakah semangatnya, apakah rasanya, apakah perasaan yang pengen diciptakan.
kemasan itu bisa berfungsi seperti itu dengan ya grafis, bentuk, material, macam. Nembung nih ya. Sedikit aja sebenarnya penempatan Mams Recipe di atas ini itu yang membuat dia jadi Rudi Hadisuarno. Iya nggak sih? Ya. Ini penempatan ini nih ada item Mams Recipe bentuknya kayak begitu. Padi. Itu Rudi Hadisuarno. Padi gitu. Itu udah Rudi Hadisuarno ya. Jadi ya cewek-cewek mah langsung ngaku semua. Ini solusinya ya, kumpulin 3 orang desainer gitu. Pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kejawab. Ya, Jadi solusinya sebenarnya gampang sekali kalau udah sama desainer. Nah, how to find desainernya itu sekarang. Bah, bertemanlah dengan anak-anak desain, pacarilah anak desain, banyak itu udah kan? Ya kan? Kuliahlah di desain produk, di desain grafis, ya itu strategi ya. Kita sebagai entrepreneur itu gunanya kita membuat sesuatu ada caranya. Oke, waktunya habis ya?